Buat kalian yang mau jadi kasir, yang mau jadi pramuniaga, ataupun yang mau kerja di retail, entah itu Indomaret, entah itu Alfamart, ataupun di retail-retail yang lainnya. Tapi kalian itu nggak bisa komputer, teman-teman. Kalian itu nggak bisa ngitung uang. Misalkan uang kembaliannya itu 100.000, belanjanya itu 11.500 misalkan, ataupun 15.750 rupiah. Nah, itu gimana nih cara pengembaliinnya gitu. Sedangkan kita itu nggak ngerti dan nggak bisa gitu. Apakah kita itu harus pakai kalkulator, apakah kita itu harus pintar-pintar ngitung, dan yang lain sebagainya. Jangan bingung dan jangan risau, dikarenakan saya akan membahas dan akan saya jelaskan bagaimana sih kerja kasir itu, bagaimana sih kerja pramuniaga itu, dan kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun akan menjelaskan tentang pekerjaan yang ada di Indomaret. Nah, buat kalian yang pernah komen, yang pernah nanya-nanya di kolom komentar, katanya mau kerja di Indomaret jadi kasir tapi nggak bisa komputer, apakah bisa? Nah, ini sekarang akan saya bahas tuntas, akan saya kasih gambarannya ketika kita kerja di Indomaret. Oke teman-teman, sebelumnya disclaimer terlebih dahulu bahwasanya konten-konten yang saya upload ataupun video-video yang saya sebar di YouTube ini itu adalah sebuah pengalaman saya, dan tidak lain itu hanya untuk edukasi ataupun untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang sedang membutuhkan. Dan semoga pengalaman ini bisa membantu buat teman-teman yang mau kerja di Indomaret. Jadi tiada lain, channel ini saya buat untuk membahas tentang seputar pekerjaan di Indomaret. Nah, akan tetapi beberapa waktu ke depan mungkin akan saya bahas tentang pekerjaan yang lainnya, entah itu bisnis, entah itu usaha, dan yang lain sebagainya. Oke teman-teman, buat kalian yang pernah nanya ataupun yang pernah tanya-tanya di kolom komentar, kalau misalkan kita kerja di Indomaret ataupun mau jadi kasir tapi nggak bisa komputer, apakah bisa gitu? Jadi gini kak, kalau misalkan kita kerja di Indomaret, kita itu harus memenuhi ataupun harus memenuhi kriteria yang mereka butuhkan, yang HRD butuhkan. Nah, entah itu dari pengalaman, entah itu dari keadaan kita, keadaan fisik kita, penampilan kita, dan yang lain sebagainya. Nah, nanti ketika kita sudah mengirim lamaran ke Indomaret, kita itu akan diberikan beberapa tes. Yang pertama adalah psikotes, yang kedua adalah interview, yang ketiga adalah training. Nah, dan yang keempat adalah PKWT ataupun tanda tangan kontrak, lalu kita masuk ke PT Indomaret Prisma Tama ataupun kerja di Indomaret. Nah, kalau misalkan kita belum tahu apa-apa, kalau misalkan kita nggak paham apa-apa, itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah kita itu selalu fokus dalam tujuan kita, selalu bisa belajar, dan selalu mengambil hal-hal yang bisa membuat perusahaan itu percaya terhadap kita. Nah, nanti ketika dalam proses-proses tersebut kita itu ada yang namanya training kak. Jadi di dalam training itu kita itu diajarkan bagaimana sih cara kita itu kerja di Indomaret, bagaimana sih step by stepnya kita itu kerja di Indomaret. Nah, untuk kasir sendiri itu adalah sebenarnya pekerjaan ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang wanita ya teman-teman. Kalau misalkan laki-laki itu biasanya ke pramuniaga. Nah, pramuniaga itu yang biasanya membersihkan barang, yang menjaga kebersihan, yang full display, yang berhubungan dengan barang lah intinya. Tapi kalau misalkan kasir itu berhubungannya dengan pelayanan teman-teman. Akan tetapi sekarang itu tidak seperti itu. Sekarang itu laki-laki maupun perempuan semuanya bisa ngasirin, semuanya bisa full display, dan semuanya bisa melakukan hal-hal yang ada di toko. Nah, buat teman-teman kalau misalkan bingung ataupun nggak tahu nih kalau cara ngasirin gimana, tadi kan di awal video sudah saya bahas, takut kembaliannya gak pas ataupun takut hitung-hitungannya ketika ngasirin itu bingung. Nah, jadi kita itu sudah diatur oleh sistem teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ngasirin, nah nanti kita itu di training dulu. Di desa itu kita itu belajar bagaimana cara ngasirin, bagaimana cara nginput uang, bagaimana cara menghitung pinjaman. Nah, itu semua kita itu di training dengan sedetail mungkin ketika kita training di DC ataupun training center. Nah, jadi buat kalian yang berpikir bahwasanya kalau misalkan mau jadi kasir itu kita itu harus pintar ngoding dulu, harus pintar komputer dulu, harus paham itu, harus paham ini. Jadi enggak teman-teman, kalau misalkan kita nggak paham komputer sama sekalipun, nanti tetap kita itu diajarkan dari nol teman-teman. Yang terpenting kita tahu cara gimana ngidupin komputer, yang terpenting tahu kita itu gimana kayak megang mouse ya. Yang itu mah kan nggak usah ditanya lagi lah, itu mah sudah menjadi hal dasar. Yang terpenting kita itu bisa fokus ketika kita bekerja ataupun ketika kita training. Nanti akan ada pembelajarannya khusus buat kita supaya kita
bisa ngasihin. Nah nanti ini sebagai contoh aja ataupun sebagai gambaran aja, kalau misalkan nanti ada yang belanja nih teman-teman, misalkan uangnya itu 100.000 rupiah dan belanjanya itu cuman misalkan 11.450 perak misalkan, itu kan pengembaliannya ataupun uang kembaliannya kan agak repot ya. Nah jadi di Indomaret itu kita itu sudah menggunakan sistem, kalau misalkan nanti kita input 100.000, misalkan belanjaannya 15.000, lalu uang konsumennya misalkan 100.000, ya udah nggak usah kita hitung, kita itu cuman input aja misalkan 100.000 uangnya, kita enter. Nah nanti itu akan otomatis uang kembaliannya itu ataupun nominal kembaliannya itu akan muncul, uang kembalian konsumen misalkan sekian ribu. Nah itu tuh sudah ngebantu kita banget, jadi kita itu nggak usah ngitung pakai kalkulator, nggak usah ngitung pakai tangan kayak gini dan yang lain sebagainya. Jadi itu adalah gambaran ketika kita kerja di Indomaret teman-teman. Nah mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk support selalu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang emang bener-bener mau kerja di Indomaret, yang sekarang lagi ngincer-ngincer pekerjaan di Indomaret ataupun di retail yang lainnya, saya sudah jelaskan dan saya sudah banyak bahas bagaimana sih caranya lolos dan tips triknya supaya lolos psikotes, ketika lolos interview, supaya lolos training dan yang lain sebagainya. Jadi buat kalian yang ingin kerja di Indomaret, boleh sebelumnya siapin dulu ataupun siapkan mentalnya dulu dan siapkan pengalamannya dulu dari pengalaman saya yang ada di channel ini, dan semoga membantu teman-teman. Saya Durnapis undur diri, sekian dan terima kasih. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.